Sebelumnya, kalian pernah gak sih melihat suatu peristiwa atau kejadian? Lalu, apa yang kalian lakukan? Nah, pasti kalian akan berpikir. Cara berpikir ini pasti merujuk pada dua pertanyaan, apa dan mengapa. Keduanya berkaitan erat dengan cara berpikir sinkronik dan diakronik. Apa yang terjadi menunjukkan cara berpikir diakronik, sedangkan mengapa hal itu bisa terjadi menggunakan cara berpikir sinkronik. Kali ini kita akan belajar cara berpikir sinkronik dan diakronik dalam ilmu sejarah. Cara berpikir sinkronik berasal dari kata sin yang artinya dengan, kronos yang artinya waktu. Definisinya adalah segala sesuatu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa yang terbatas. Jadi, kesimpulannya adalah sinkronik meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Mengapa sih sinkronik membutuhkan ruang yang sangat lebar? Hal ini dikarenakan untuk melukiskan suatu peristiwa yang ditinjau dari berbagai aspek dan dikupas melalui berbagai pendekatan disiplin ilmu. Maka dari itu, sinkronik lebih menekankan kata tanya mengapa. Hal ini dikarenakan untuk mendalami suatu peristiwa dan mendetail secara menyeluruh. Pendekatan disiplin ilmu di sini maksudnya adalah ilmu-ilmu sosial. Di antaranya adalah sosiologi, ekonomi, antropologi, arkeologi, dan ilmu sosial lainnya. Contoh cara berpikir sinkronik adalah Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kartadirjo yang mengungkapkan atau mendalami permasalahan para petani di Banten dengan berbagai aspek-aspek sosial lainnya seperti aspek budaya, geografis, linguistik, dan ekonomi. Cara berpikir diakronik berasal dari kata dia yang artinya melampaui, kronos artinya perjalanan waktu. Definisinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa berdasarkan urutan waktu secara kronologis. Lalu, apa sih yang maksud dengan kronologis? Kronologis adalah kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diakronik memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Maksudnya, dalam hal ini, diakronik mementingkan waktunya yang panjang dan tidak terlalu memperhatikan ruangnya. Mengapa diakronik mementingkan waktu yang panjang? Hal ini dikarenakan agar dapat melihat adanya suatu dinamika perubahan dan perkembangan secara terus-menerus. Dari sini, kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan sinkronik dan diakronik. Lalu, jika kalian belum memahami, mari simak ciri-cirinya. Ciri-ciri dari sinkronik adalah meluas dalam dimensi ruang, menguraikan masyarakat secara deskriptif, bersifat statis, menekan pada struktur dan fungsi, dan digunakan oleh ilmu-ilmu sosial. Ciri-ciri dari diakronik: memanjang dalam dimensi waktu, menguraikan kehidupan masyarakat secara naratif, bersifat dinamis, menekankan pada proses dan durasi, dan digunakan oleh ilmu sejarah. Kira-kira bisa nggak sih cara berpikir sinkronik dan diakronik digunakan secara bersamaan? Nah, jawabannya ternyata bisa loh kita menggabungkan keduanya. Hal ini dikarenakan jika menghubungkan cara berpikir sinkronik dan diakronik, maka akan mendapatkan pemahaman
bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu bisa terjadi.